Lawang Sewu. Kamu pasti pernah mendengar gedung satu ini. Beberapa tahun lalu, gedung peninggalan Belanda ini sangat populer, terutama di kalangan warga kota Semarang. Bukan hanya karena sejarahnya yang panjang, arsitektur khas kolonial, tetapi juga karena kisah-kisah seram yang menghantui gedung peninggalan Belanda ini. Lawang Sewu mulai dibangun oleh Belanda pada 27 Februari 1904 dan rampung pada tahun 1907. Pada awalnya, gedung ini berfungsi sebagai kantor pusat perusahaan kereta api swasta milik Belanda dengan nama Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij atau disingkat NIS. Perusahaan inilah yang pertama kali membangun jalur kereta api Indonesia menghubungkan Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Jalur pertama kali yang dibangun adalah Semarang-Temanggung pada tahun 1867. Orang-orang mungkin mengenal gedung ini dengan nama Lawang Sewu. Tapi tahukah kamu jika itu bukanlah nama asli dari Lawang Sewu? Di awal pembangunannya, bangunan ini bernama Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij. Sedangkan dalam bahasa Jawa, Lawang Sewu artinya 1000 pintu. Namun hanya karena namanya Lawang Sewu tidak berarti gedung ini benar-benar punya 1000 pintu. Faktanya, Lawang Sewu hanya memiliki 429 pintu. Tapi sama seperti kebanyakan gedung Belanda lainnya, Lawang Sewu memiliki banyak jendela besar yang jika dilihat dari jauh akan terlihat seperti pintu. Dan itulah aslinya kenapa orang-orang menyebut gedung ini sebagai Lawang Sewu. Selain jadi kantor, Lawang Sewu juga berfungsi sebagai penjara. Di balik binar-binar pekerja perusahaan kereta api, Lawang Sewu juga memiliki sisi kelam yang jauh dari kesan sebuah perkantoran. Selain lantai 1 dan 2 berfungsi sebagai perkantoran, kantor ini juga memiliki ruang bawah tanah dan lantai 3. Lantai 3 berupa loteng dan ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai penjara bagi tahanan di masa penjajahan. Ketika Indonesia jatuh ke tangan Jepang, ruangan bawah tanah dan loteng ini menjadi penjara paling kejam bagi orang Nederland. Gedung ini juga menjadi saksi bisu pertempuran melawan tentara Jepang. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, tak lantas membuat gedung ini jatuh ke tangan Indonesia. Lawang Sewu justru berubah menjadi medan pertempuran antara pemuda angkatan muda kereta api dengan tentara Kompetai dan Kidobutai dalam peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang. Dari tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945. Karena sejarahnya inilah, pemerintah kota Semarang menetapkan Lawang Sewu sebagai gedung warisan sejarah yang wajib dilindungi. Setelah merdeka dari Jepang dan Belanda, secara otomatis kantor administrasi kereta api ini jatuh ke tangan Indonesia. Oleh pemerintah, gedung ini kemudian difungsikan sebagai kantor PT KAI. Kemudian beralih fungsi menjadi kantor Badan Prasarana Komando Daerah Militer dan kantor wilayah Kementerian Perhubungan Jawa Tengah, sebelum akhirnya dikosongkan pada akhir tahun 90-an. Dan Lawang Sewu ini juga pernah dinobatkan sebagai salah satu tempat paling angker di Asia. Yang namanya bangunan tua, besar, dan kosong tidak akan lepas dari kisah-kisah misteri. Hal yang sama juga terjadi pada Lawang Sewu. Setelah kosong bertahun-tahun, gedung peninggalan Belanda ini jadi tidak terurus dan terlihat menyeramkan. Tidak heran jika akhirnya beredar banyak kisah mistis yang menghantui Lawang Sewu. Pada tahun 2013, gedung ini jadi lokasi uji nyali sebuah acara TV dan berakhir dengan meninggalnya salah satu peserta beberapa hari setelah acara berlangsung. Karena horor yang menghantui, gedung ini pernah dinobatkan sebagai bangunan paling menyeramkan kedua di benua Asia. Sempat dinobatkan sebagai bangunan paling angker, kini Lawang Sewu sudah berbenah. Setelah pemugaran dan renovasi yang selesai pada tahun 2011, Lawang Sewu berubah menjadi tempat wisata sejarah. Tidak ada lagi ruangan gelap dan berbagai penampakan menyeramkan. Yang ada adalah bangunan indah peninggalan Belanda yang kaya sejarah. Kamu yang ingin berkunjung dan melihat kemegahan Lawang Sewu bisa datang dari pukul 7 pagi hingga pukul 9 malam.
Untuk tiket masuk, pengunjungnya hanya perlu membayar 10.000 untuk dewasa dan 5.000 untuk anak-anak.